Allah. Ibunda Aisyah ibu dalam hadis riwayat Tirmidzi bingung, loh dibaca lagi ayatnya, habis mendermakan hatanya ketakutan, tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa orang habis bersedekah tetapi justru hatinya ketakutan kepada Allah? Apakah orang yang sedekah yang Allah maksudkan pada surat Al-Mu'minun ayat 60 ini orang yang sedekah setelah itu berzina lalu dia khawatir zinanya tidak diterima taubatnya oleh Allah? Perhatikan jawaban Nabi, la ya bintis siddiq haula'il ladzina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaquna wa yakhafuna alla yataqabbala minhum. Yang dimaksudkan pada surat Al-Mu'minun ayat 60 orang yang banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, semakin banyak yang diterima oleh Allah, semakin hatinya dibuat takut dan khawatir oleh Allah bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah. Jadi orang itu bu, kalau amal ibadah diterima itu malah tidak pernah sombong, tidak pernah merasa besar hati. Jadi makanya kalau kita baru beribadah dan baru ngaji itu tidak usah memandang orang itu rendah gitu loh. Kadang-kadang setan itu menjadikan kita, termasuk saya, kalau kita baru ngaji, baru beribadah itu seakan-akan nganggap orang lain itu semuanya di neraka gitu loh. Neraka. Kita insya Allah di firdaus yang paling tinggi. Bukan itu tandanya orang yang diterima oleh Allah. Orang yang diterima oleh Allah itu apabila amalnya itu membuka pintu langit, dilaporkan oleh para malaikat pada hari Senin dan Kamis. Karena Senin dan Kamis itu dilaporkannya amal. Justru rewardnya, penghargaan dari Allah itu kalau Allah sudah senang terhadap amalan orang, dijadikan orang yang diterima amal ibadahnya itu ditumbuhkan rasa khawatir dan takut. Kenapa orang yang diterima amal ibadahnya itu khawatir dan takut, Ustaz? Ada 3 hikmah. 1, supaya dia tidak sombong dengan ibadah yang dia kerjakan. Karena dia khawatir, apa yang mau disombongkan? Oh, dia khawatir amalnya belum tentu diterima kok nyombong. Yang kedua, dia tidak akan punya kesempatan untuk menilai amalan orang lain karena waktunya habis untuk meneteskan air mata memikirkan ibadah dia yang menurut dia masih berantakan dan jauh dari apa yang Allah harapkan. Dia kok dia mau ini, sini mbak, itu loh dia begini-begini, maaf saya juga masih berantakan. Yang ketiga, kalau kemudian dia merasa takut dan khawatir, maka dia tidak akan mencukupkan yang wajib tapi juga akan menambahnya dengan yang sunnah. Makanya orang kalau diterima amal Ramadannya akan dijadikan oleh Allah, orang yang diterima amal Ramadannya itu apa? Dijadikan hatinya itu khawatir dan takut ketika Ramadannya itu belum tentu diterima. Ini bukan suudzon, bukan suudzon. Ini analoginya sebagaimana anak S3 SMA kalau akan menghadapi ujian nasional, ketika dia khawatir tidak lulus, apa yang dilakukan anak 3 SMA kalau dia khawatir ujian nasional tidak lulus? Dia akan banyak belajar. Yang siangnya dipakai bermain, dipakai belajar. Yang biasanya tidur jam 8, tidur jam 12 malam. Kenapa? Khawatir tidak lulus ujian nasional. Makanya orang ketika khawatir amal Ramadannya belum diterima, sampai dia tidak sombong dengan amal ibadah Ramadannya, maka dia tidak hanya mencukupkan amalan yang wajib di Ramadan, tapi akan menambahnya dengan ibadah-ibadah sunnah dari puasa-puasa sunnah. Dan itu dalil pertama bahwasanya orang kalau diterima amal Ramadannya itu semakin kayak padi, dia semakin merunduk dan dia semakin tidak pede dengan amalnya. Dalil yang kedua mana Ustadz? Bahwasanya orang yang diterima amalnya itu dijadikan oleh Allah hatinya takut. Melihat para sahabat Nabi, ibu, sahabat Nabi itu yang dijamin surga itu ada berapa? Ada berapa ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah? Para sahabat yang dijamin surga ada berapa? A 15, B 17, C 20. Siapa yang mengatakan A, angkat tangan. 1. Siapa yang mengatakan B? Siapa yang mengatakan C? Kayak gini nih yang bikin sering saya sakit di rumah ini kayak gini. Ditanya nggak jawab. Siapa yang jawab A? B? C? Masya Allah. Semoga Allah mengampuni bu, bodoh aja.
Jawabannya bukan A, bukan B, bukan C. 10 sahabat yang dijamin surga. Ya, Masya Allah, kurang dengar saya tadi. Maka kemudian ada 10 sahabat yang dijamin surga. Perhatikan ibu, 10 sahabat yang dijamin surga itu tidak ada itu yang pernah ngomong kepada sahabat yang lainnya yang tidak dijamin surga, kamu gak dijamin surga ya, kasihan banget kamu hidup. Gak pernah gitu. Pernah ibu jumpain kayak gitu? Gak pernah. Bahkan setingkat Ali bin Abi Thalib ketika bertempur dengan Muawiyah atas satu masalah tentang masalah Utsman, sahabat Ali itu ketika berperang sama sahabat Muawiyah, sahabat Ali itu tidak pernah itu ngomong kamu memerangi penduduk surga. Pernah nggak Ali ngomong kayak gitu di hadapan Muawiyah? Padahal Ali bisa nggak ngomong kayak gitu? Bisa, beliau penduduk surga, mertuanya pemimpin penduduk surga, istrinya wanita yang dimuliakan di surga, anaknya 2 termasuk pemimpin pemuda-pemuda di surga. Tapi Ali itu tidak pernah sombong kepada Muawiyah. Bahkan maaf ya, Umar bin Khattab ibu, Umar bin Khattab itu dijamin surga loh. Nabi itu sudah memberitahukan kepada Umar bin Khattab bahwasanya Umar bin Khattab itu penduduk surga itu hingga 2 kali. Belum lagi ditambah ketika di atas gunung Uhud ada Abu Bakar, ada Rasulullah, ada Umar, ada Utsman. Tiba-tiba Uhud itu bergetar. Lalu kemudian gunung Uhud itu ditendang sama Nabi dengan kakinya. Ihda'i anti ya Uhud, diam Uhud, jangan bergetar. Di atasmu Nabi, di atasmu Siddiq, di atasmu 2 orang yang akan mati syahid. Siapa Nabi? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Siddiq? Abu Bakar. Siapa yang akan mati syahid? Yaitu Umar dengan Utsman. Dan Umar itu ditetapkan penduduk surga ibu, Masya Allah, ditetapkan penduduk surga. Kalau kita yang ditetapkan penduduk surga, oh Masya Allah, cuti kita total, nggak ngaji mbak, maaf ya, sorry, afwan, saya penduduk surga. Tapi Umar ketika ditetapkan penduduk surga itu pun masih ditambah lagi sebuah hadis. Nabi pernah melihat surga, ada sebuah istana yang sangat indah terbuat dari mutiara yang sangat indah, sampai Nabi itu berprasangka itu istana buat dirinya saking indahnya itu di Firdaus. Kemudian Rasulullah nanya, buat siapa istana ini? Jibril menjawab, untuk laki-laki dari umatmu ya Rasulullah. Nabi kaget, loh Nabi aja kaget, siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Insyaallah. Coba kita lihat Umar bin Khattab ketika sudah ditetapkan sebagai penduduk 2 kali surga oleh Nabi, ditetapkan orang yang mati syahid, bahkan Nabi sudah cerita rumahnya Umar bin Khattab di surga. Apakah Umar bin Khattab kemudian nyantai hidupnya di pinggir pantai gitu? Enggak. Umar bin Khattab itu kalau kita lihat bagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, idza takallama asma, kalau sudah ngomong keras, idza daraba uja, kalau sudah mukul menyakitkan, kalau sudah jalan cepat. Dan Umar bin Khattab itu, maaf ya yang belum paham fisiknya Umar, supaya jangan gampang-gampang nyamakan orang dengan Umar. Saya tidak nyindir, biasa aja ya. Kalau kita pengen tahu Umar bin Khattab itu tinggi besar, kemudian rambutnya agak ikal, kemudian kulitnya agak hitam, agak kehitam-hitaman dikit tapi enggak hitam banget. Dan seorang Umar bin Khattab itu ternyata di pipinya, di bawah matanya sampai dagunya itu ada garis hitam itu, sepanjang pipinya itu sampai ke dagunya. Dan menghitamnya pipinya Umar bin Khattab itu kenapa? Dijawab oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Sifatus Shafah, likasratil buka min khasyatillah, karena banyaknya nangis Umar bin Khattab karena takutnya kepada Allah. Saking banyaknya kuantitas dan kualitas air mata yang pernah dikeluarkan oleh Umar bin Khattab itu sampai hitam pipinya Umar bin Khattab. Masya Allah. Anak ketika membaca itu mau tidak percaya gimana di kitab. Saya bayangin itu sebanyak apa kuantitas air mata kok sampai bekas di pipi. Kalau kemudian pipi kita hitam tuh biasanya kenapa? Jerawat batu, tidak sembuh-sembuh. Umar bin Khattab itu hitam sampai bawah itu, karena banyaknya nangis. Jadi disitulah kita paham, orang yang diterima amal ibadahnya itu malah bukan sombong dan merasa dia lebih mulia daripada orang. Jadi maaf kalau saya ngaji, ibu ngaji, ini teguran dan tamparan untuk kita ya. Kalau saya ngaji, ibu ngaji, kalau kita belajar Riyadhus Shalihin, hadis Arba'in, Ibnu Qudamah, Minhajul Qasidin, kita belajar ini, kalau ngajinya kita diterima sama Allah,
keluar di pengajian itu kita ngeliat orang lain itu lebih baik daripada diri kita. Bukan malah sebaliknya. Bukan malah sebaliknya, ikhwan. Bukan itu. Sama dengan amalan Ramadan. Amalan Ramadan itu kalau diterima, malah kemudian orangnya itu tidak pede. Makanya kadang-kadang kalau saya menghadapi ada pertanyaan-pertanyaan diajukan di kertas sampai ke saya baca itu, Ustadz gimana ya saya kok kemudian kepikiran terhadap amal saya, itu malah saya iri dengan orang yang nanya itu. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang diberikan rasa takut di hatinya itu tidak ada yang memberikan rasa takut itu kecuali adalah Allah. Takut itu harganya mahal, Bu, karena takut itu meneteskan air mata, takut itu menutup aurat. Orang yang takut itu bangun tengah malam, orang yang takut itu akan taat sama Allah dan Rasulnya. Takut itu mahal, dan Allah tidak pernah memberikan takut kecuali satu, orang yang diterima amal ibadahnya. Jadi kalau ada yang kedua amal Ramadan diterima itu kayak gitu, dia khawatir, ditanya sama suaminya, Mi, gimana Ramadanmu? Nangis, saya tidak tahu Pi, amal Ramadan saya gimana, saya khawatir tidak diterima. Kalau ada seorang istri melihat abinya kayak gitu dan sebaliknya, berarti ada kemungkinan orang yang semacam itu tidak bisa sampai nangis kecuali Allah yang membuatnya nangis. Nangis itu mahal. Takut itu mahal, karena takut itu mendapatkan, takut itu memberikan banyak kebaikan dalam perkara-perkara yang positif. Orang yang takut macet, jalannya lebih pagi. Orang yang takut matahari, dia menutup diri supaya nggak kena sinar matahari langsung.